Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak kelas 1, sudah ketemu lagi. Kabar baik ya? Tetap jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke? Ya, jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi khusus dan spesial untuk kelas 1 anak putra cinta. Ya, kemarin kalian sudah belajar dan mengenal tentang komputer. Nah, itulah TIK, teknologi informasi dan komunikasi, harus dan selalu berhubungan dengan peralatan yang namanya komputer. Di komputer itu kemarin sudah dibahas ya, ada bentuk komputer meja disebut dengan PC, personal komputer, kan ada yang disebut dengan laptop. Punya laptop semua, punya PC semua. Kadang-kadang PC jarang ya kalau di rumah. Biasanya PC itu di kantor atau di sekolah karena tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya, oke. Sebelum kita bahas materi berikutnya, kita bahas dulu ya. Untuk yang kemarin latihannya nilainya hampir semuanya 100. Bagus. Kita bahas bareng-bareng dulu tugas dan latihan yang kemarin. Di situ ada gambar nomor 1, gambarnya adalah di bawah ini disebut dengan komputer atau perangkat komputer. Boleh dilengkapi dengan komputer meja, boleh dijawab PC, boleh PC atau singkatan dari personal komputer. Dan yang berikutnya adalah keyboard nomor 2, keyboard. Boleh tambahi keyboard untuk laptop, boleh dijawab keyboard saja juga tidak salah. Betul ya. Yang nomor 3, CPU. Ini tulisannya CPU. Kalau belum bisa ditulis CPU, boleh SIPIU, boleh. Namanya CPU. Kalau ditulis CPU, singkatan dari Central Processing Unit. Kemudian nomor 4 adalah gambar mouse. Atau boleh dijawab tertikus, bukan tikus ya, tapi tertikus. Itu mouse. Kalau di dalam buku komputer biasanya di Indonesia kan menjadi tertikus. Oke, terakhir nomor 5 adalah gambar monitor. Tambahi boleh monitor meja, boleh monitor untuk komputer meja juga boleh. Oke, sekarang kalau kalian sudah tahu perangkat-perangkat komputer, jadi perangkat komputer yang dijawab tadi di pertanyaan adalah yang wajib ada di dalam komputer. Jadi kalau komputer tidak ada keyboardnya, itu sudah bukan komputer lagi karena nggak bisa mengoperasikan, tidak bisa digunakan. Apalagi tidak ada monitornya, gimana kita harus melihat, tidak ada CPU-nya juga sudah bukan komputer. Sama dengan tubuh manusia, itu dikatakan tubuh manusia kalau ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, baru dikatakan manusia atau tubuh manusia. Kalau hanya kepala, ya namanya kepala saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Coba kamu buka LKS-nya, masih ya, LKS yang ini. Boleh kamu buka di halaman 17 bab 2. Itu untuk membantu kalian nanti belajar tentang materi berikutnya. Materi ini adalah mengenal fungsi perangkat komputer. Jadi kemarin ada yang sudah kamu jawab macam-macam. Kemarin fungsi atau kegunaan setiap perangkat komputer. Misalnya monitor untuk apa, kemudian CPU untuk apa, keyboard untuk apa, kemudian monitor untuk apa, mouse untuk apa, touchpad untuk apa. Oke, untuk mengenal itu macam-macam fungsinya, yuk kita bersama-sama terulang sebelah mengikuti pembelajaran tentang fungsi masing-masing setiap perangkat komputer. Oke, go. Sebagai alat elektronik, komputer mempunyai banyak perbedaan dibanding dengan alat elektronik yang lainnya. Bahkan alat elektronik yang lainnya hampir bisa digantikan keberadaannya dengan komputer. Misalnya alat elektronik TV, kemudian video player, kemudian HP bisa digantikan fungsinya oleh komputer. Jadi komputer di sini sebagai alat elektronik mampu untuk memberikan
bantuan kepada manusia, memperingan pekerjaan manusia. Jadi secara umum komputer bisa dipergunakan untuk komunikasi, mengolah data, kemudian untuk mencari berbagai informasi yang berasal dari luar rumah kita. Untuk itulah secara ringkasnya komputer berfungsi untuk mengolah data. Maksudnya mengolah data ini semua informasi, baik data berupa suara, berupa angka, bisa diolah oleh komputer. Kemudian berikutnya adalah bagian komputer mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama disebut dengan monitor. Di sini kita tampilkan monitor meja. Komputer meja atau monitor untuk komputer meja berfungsi untuk menampilkan data. Semua data yang ada di dalam komputer bisa dilihat melalui monitor. Jadi tanpa adanya monitor, data yang tersimpan di dalam komputer tidak akan bisa kita lihat. Hal ini berfungsi juga untuk monitor yang ada di laptop, mempunyai kesamaan, yaitu untuk menampilkan data yang berada di dalam laptop itu, baik data musik, data bentuk angka, data dalam bentuk suara, data dalam bentuk gambar, maupun data dalam bentuk video. Perangkat berikutnya adalah keyboard. Keyboard sebagai perangkat komputer atau sebagai perangkat bagian dari komputer biasa disebut dengan papan ketik. Sesuai dengan namanya, sebagai papan ketik, keyboard berfungsi untuk mengetik. Atau bisa disebut bahwa keyboard merupakan perangkat input atau perangkat masukan. Keyboard secara khusus berfungsi untuk memasukkan data atau menggerakkan kursor. Yang disebut kursor nanti akan terlihat di layar monitor, yaitu berbentuk garis kecil berwarna hitam, biasanya berkedip-kedip di layar monitor. Demikian juga keyboard yang ada di dalam laptop, fungsinya sama dengan keyboard yang ada di dalam komputer meja. Sama-sama sebagai perangkat masukan atau sebagai perangkat input. Juga sama berfungsi sebagai papan ketik untuk menggerakkan kursor, di mana nanti huruf atau angka keluar dari hasil ketikan kita. Perangkat berikutnya bagian dari komputer adalah mouse. Di dalam bahasa Indonesia, mouse adalah tikus. Sesuai dengan bentuknya, mouse seperti tikus, karena di situ ada kabel yang mirip ekor tikus. Sedangkan mouse sendiri berfungsi untuk menggerakkan pointer. Yang disebut pointer adalah bentuk anak panah yang ada pada layar monitor. Untuk menggerakkan pointer itulah maka diperlukan mouse. Dengan demikian, mouse juga bisa berfungsi sebagai perangkat masukan atau perangkat input. Karena dengan mouse kita bisa menunjuk atau memilih bagian-bagian yang ada di layar monitor untuk kita jalankan. Di dalam laptop, mouse digantikan dengan apa yang disebut dengan touchpad. Sama fungsinya dengan mouse, touchpad bisa berfungsi sebagai penggerak pointer. Apabila touchpad ini rusak misalnya, keberadaannya juga masih bisa digantikan oleh perangkat yang disebut dengan mouse. Perangkat berikutnya di dalam komputer yang sangat penting adalah yang disebut dengan CPU. Tulisannya adalah CPU, singkatan dari Central Processing Unit. CPU singkatan dari Central Processing Unit. Disinilah semua data,
semua masukan diproses dan nanti dikeluarkan melalui monitor. Kecepatan memproses data tergantung dari kualitas yang ada di dalam CPU. Makanya CPU di dalam laptop pun tersimpan rapi di bawah keyboard. Karena CPU ini berisikan komponen-komponen yang kecil dan rentan terhadap kerusakan, maka CPU atau perangkat yang di dalam CPU terlindungi agar tidak cepat rusak karena kena debu atau kena air karena kesalah penggunaan. Karena dengan adanya CPU yang rusak, otomatis proses pemasukan data tidak akan berjalan dengan lancar dan bisa jadi komputer tidak akan bisa berfungsi dengan baik, bahkan bisa dikatakan komputernya sudah tidak berfungsi atau rusak. Itulah fungsi dari perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Ya, itu tadi tentang fungsi macam-macam komputer yang sudah jelas di situ. Tadi dikatakan monitor untuk menampilkan data. Kemudian ada keyboard sebagai papan ketik untuk mengetik, untuk menggerakkan kursor, untuk input data. Jadi keyboard itu sebagai perangkat masukan atau perangkat input. Kenapa dikatakan masukan? Karena fungsinya untuk memasukkan data. Mouse juga gitu. Apa sih fungsi mouse tadi? Untuk menggerakkan pointer. Di mana pointer? Kalau kamu lihat di layar itu ada panah gitu ya, panah. Ya biasanya ngarah ke atas, ke kiri atas, disebut dengan pointer. Bagaimana menggerakkannya pointer itu? Gerakan mouse-nya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan CPU. CPU kalau di komputer meja letaknya biasanya besar kotak gitu ya. Nah, fungsinya apa? Untuk memproses data. Nah, bagi yang belum tadi touchpad. Touchpad itu fungsinya sama dengan mouse, penggantinya mouse. Dimana kalau touchpad di laptop rusak, bisa diganti mouse yang lain. Oke, sekarang latihan dan tugas. Kamu buka menu tugasnya ya. Download atau unduh lembar digital di sana. Nanti silakan lembar digitalnya dikerjakan. Ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, sukses untuk kalian semua. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck dan salam new normal.